dulu saya kan sekarang kerja udah mau 3 kontrak ya. Yang kedua kontrak itu kan dulu kita nggak bisa pulang kan ke Indo, pas di Indo parah ya. Terus saya kan majikan saya pun nggak ngasih tiket dengan uang cuti saya. Sebentar Mbak, sebentar. Sebelum saya jelaskan semuanya, Mbaknya agennya saya atau bukan? Bukan. Oh, oke, teruskan. Soalnya kan saya ingin tahu, kalau kamu anak saya bisa ngecek. Kalau bukan anak saya kan saya nggak bisa ngecek. Dan hati-hati jangan pernah menyebut nama majikan, nama agent atau nama siapapun. Karena saya sudah masuk di YouTube dan Facebook. Oke, silakan. Oke, saya kan yang pertama kan yang kontak pertama kita renew kedua kan. Nah terus dia pun nggak mau bayar saya juga tiket dengan uang cuti kita kan dapat kalau nggak pulang kan. Nah terus akhirnya ada yang ngasih tahu, saya laporkan dia ke center migran itu yang domestik yang dekat TST itu. Saya laporkan, terus dia marah-marah. Akhirnya tapi saya bilang oke, saya kemanapun saya menang saya bisa laporkan kamu ke labor, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia ngasih. Nah sekarang tadinya saya pun nggak mau kerja, tapi saya kerja 2 rumah kan ya. Saya kerja 2 rumah, tapi memang dia kasih lebih gaji. Terus saya jaga yang saya tinggal itu orangnya memang dibilang sih dia memang punya sakit mental, tapi orangnya baik. Dia kan merayu saya, katanya kamu boleh nggak continue? Oke lah, saya demi kamu saya renew ya, tapi saya nanti minta cuti. Akhirnya saya diimpi muluk-muluk, mau kemarin itu saya lebaran mau pulang. Saya pun nggak dapat cuti lagi, yang kontrak yang nomor 3 ini ya, renew lagi. Dia pun nggak mau bayar saya lagi. Terus akhirnya saya ke agent. Saya minta lagi agent saya bilang boleh nggak saya minta terdaftar, minta bahasa Inggris buat majikan saya, dia nggak paham Cina ya, bahasa Inggris dengan bahasa Cina double. Terus saya minta ke agent, tapi agent itu nggak mau nulis harga tiket sebab tiket satu mahal, tiket itu terserah majikan mau ngasih berapa kan Mbak. Akhirnya saya pun ke agent lah, nah dia pun tetap nggak mau bayar lagi dengan saya. Yang sekian kalinya tuh, yang dulu dilaporkan, masa saya harus lapor lagi sekarang? Saya pun jadi, terus akhirnya dia confirm nih saya dikasih pulang. Dia cakap, oke ya, kamu katanya booking tiket di hotel, I will pay. Dia bilang tuh, saya masih ada tulisannya. Sebab hari itu pas saya mau pulang itu Idul Adha, dia ke London, dia nggak ada di Hong Kong. Oke, I will transfer, I pay. Dia bilang gitu kan. Tapi last minute saya pas mau tanggal sekian mau fly, I cannot afford, kata dia. Dia nggak bisa bayar, hotel mahal, tiket mahal. Dia dengan zolimnya dengan saya begitu. Dia bilang ngasih saya mau pulang ya. Oke, kamu boleh cuti ketemu keluarga kamu lah, happy family. Akhirnya dia nggak ngasih. Nggak ngasih, oke, saya udah nggak mau ngomong dengan dia. Dia pulang, saya pun diam-diaman dengan majikan yang lelaki. Dengan yang lainnya saya biasa aja Mbak. Saya maksudnya akur, tapi cuman yang nggak akur dengan majikan lelaki aja sampai sekarang. Nah terus dia nantang saya gini, katanya kalau kamu nggak mau kerja kamu bisa resign. Saya bilang saya nggak bakal resign, kalau kamu terminate saya silahkan anytime. Saya bilang itu kan. Saya nggak bakal resign sebab sebentar lagi kan sudah dapat uang servis ya nggak. Dia suruh saya resign. Kan katanya kalau kita udah 5 tahun kita bisa dapat long service kan, kalau dia PHK ya, pecat. Bisa diuruskan lagi. Terus sekarang dia nggak mau bayar tiket saya lagi. Terus saya kan kapan-kapan pun saya bisa urus dia kan, tetap hak saya dapat kan. Ya, tapi saya itu yang tertulis dari agent tuh belum dikasih sama dia. Oke. Itu maksudnya kalau misalnya Mbak, kalau misalnya itu saya laporkan dia, kena lagi dia ya. Oh gini Mbak, soalnya kan kalian berdua saya rasa cuma di komunikasi aja ya. Ini cuma bisa komunikasi aja antara saya kurang tahu bahasamu kurang atau bahasa majikan yang kurang paham dengan peraturan atau gaya bahasa Samen kurang. Karena yang dari cerita Samen mengatakan bahwa Samen tuh pengen pulang, terus nggak pulang. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya lebih baik jangan melaporkan dulu ke siapapun. Coba bicara dengan mereka. Sekarang kan saya nggak jadi pulang nih. Ini tiket pesawat sama uang libur dikasih enggak? Gitu loh. Kan kamu benar-benar. Hah? Nggak mau ngasih. Sudah bicara? Sudah ngomong, dia malah marah-marah. Saya masih record voice dia. Saya simpan buat saya laporkan ke agent. Barusan ini, baru seminggu sih. Saya terus apa kata agentmu? Pas dia ngomong, saya record. Terus apa yang ada agentmu katakan?
Saya belum kajian lagi, baru saya minta lembaran kajian tuh dengan hak cuti sama duit apa tuh, dengan apanya, dengan cuti dengan duit tiket. Tapi dia kalau cuti dia udah kasih, tapi sebab katanya saya akan bayar kamu kalau kamu ke Indonesia pulang, saya akan belikan tiket. Nah, saya jawab gini, kan kamu yang bilang kamu mau belikan saya tiket dengan hotel booking. Nah, in the end kamu bilang kamu nggak bisa bayar. Oh ya, I can afford. Lah tuh sekarang kamu excuse dengan saya, kamu nggak bisa bayar saya. Nah, kenapa? Kamu bukan nggak mampu loh. Saya bilang gitu kan. Kenapa kamu buat saya begini? Dia malah balik saya. Kenapa kamu buat saya begitu? Mungkin jenengan paham sebab majikan saya bukan orang sini, gitu aja. Oke. Jadi sebenarnya kurang tahu ya majikanmu seperti apa stylenya. Jadi intinya memang dia kalau saya laporkan dia kena blacklist beneran dia banyak masalah. Oke, selagi tapi saya masih punya hati. Bukan, selagi cuman masalah pembayaran dan dia bayar, dia nggak mungkin di blacklist juga, Mbak. Kecuali dia sudah memukul, tidak memberikan makan, itu pasti di blacklist. Ini kan cuman dia tidak mematuhi peraturan. Dia punya kasus lebih parah, bukan itu aja, Mbak. Kalau saya berani, tapi saya biarin, saya masih sama-sama kita Muslim, biarin aja, saya ini aja gitu. Oh, majikanmu orang Muslim? Orang India? Makanya dia zalim dengan sama kita Muslim. Sama-sama Muslim malah ada anak yang cari majikan yang Muslim, Bu. Bukan masalah agama, enakan orang Muslim atau orang Cinanya? Iya. Saya pernah punya majikan dulu, Mbak, Pinis ya. Saya tuh di sini alhamdulillah nggak punya record jelek. Semua majikan alhamdulillah baik. Record dulu majikan pertama Finis, malah dia rekomen saya, Caci ya, kalau kamu cari majikan saya boleh kasih letter lah, kamu ini kerja bagus, pinter cooking, everything you can do it, kayak gitu kan. Sebab dulu saya jaga anak, jadi saya ngomongnya campur-campur gitu, bahasa Inggris lah, bahasa sini gitu. Jadinya dia suka, tapi dia nggak bisa renew saya lagi, anaknya udah gede, saya nggak ada kamar, jadi dia nggak ngambil Cece. Kalau saya masih dengan majikan pertama, memang alhamdulillah lah, Mbak. Dengan majikan pertama tuh dulu saya memang orang Cina ya, orang sini benar-benar takut dengan peraturan. Orang Hongkong itu takut dengan peraturan. Makanya kan orang Hongkong itu dia itu mulutnya aja kasar, tapi dia dengan peraturan sangat takut. Nah iya, makanya. Ya udah. Jadi kamu jenengan gimana, laporkan apa jangan? Kalau dia sudah nggak nurut, laporkan aja. Iya, dia ke saya kalau saya berani laporkan lagi. Tapi istrinya memohon sama saya. Memohon sama saya, ini please lah, kata sorry ya, kamu janganlah laporkan, nanti kalau dia dilaporkan dia jadi jelek. Sebenarnya kalau dia bayar sih nggak jelek. Laporkan, merayu istrinya sama saya. Merayu tapi tidak bisa membantu buat apa, Mbak? Merayu tapi tidak bisa membantu buat apa? Sebab dianya nggak punya duit, yang punya duit suaminya yang bayar. Ngerti maksudnya kenapa dia tidak membantumu untuk berbicara dengan majikan? Dia orangnya begini ya, apa yang saya cukup kamu dengerin, jangan bantah gitu loh. My principle is like this, you want ya, pokoknya dia ngomongnya begitu dengan saya. Kamu jangan bilang lah teman kamu dapat duit tiket lah, teman kamu dapat ini, dia nggak mau tahu. Terus saya bilang gini, ini nomor agent, kamu telepon, tanya kenapa saya minta duit tiket dengan kamu walaupun saya nggak pulang, kayak gitu kan. Tapi dia tetap nggak mau, Mbak, nggak mau ngasih. Di kontrak kerja itu ada tulisannya kok, Mbak. Di kontrak kerja itu ada tulisannya. Makanya tapi dia sekarang mau nantang saya, come together go to labor. When? Saya bilang gitu kan, ayo pergi bareng. Saya nggak takut, saya bilang gitu kan. Rumahmu mana, Mbak? Tantang bener-bener. Rumah saya Jordan. Oh, Jordan. Di situ kan dia Mongkok. Di Mongkok ya? Ada labor. Di labor sih itu aja bawaan sekalian biar majikanmu tahu. Iya, makanya saya nggak takut sih, Mbak. Laporkan saja kalau ini. Saya tiap hari lihat jenengan kan ya di Facebook. Saya bilang saya mau tanya nanti sekali ke jenengan ya. Saya bilang mau tanya gimana saya. Karena teman saya bilang semua suruh laporkan aja lagi katanya. Tapi saya kasihan dengan majikan saya yang perempuan tuh baik sebetulnya. Jadi saya masih mikir-mikir. Saya akan tahan sampai saya 5 tahun gitu. Ini batas kesabaran seseorang. Ini bukan masalah sabar dan tidaknya. Ini adalah peraturan, Mbak. Jadi beda ya. Iya, hak kita. Itu hak kamu. Itu namanya kamu dimanfaatkan oleh orang lain. Karena itu hak kamu. Sama dengan kita beli es krim 2, dikasih 1. Apakah kamu diam saja? Apakah kamu akan menanyakan? Bener nggak? Kan posisinya sekarang itu hak kamu. Kamu mau menanyakan atau tidak itu hak kamu. Tapi kalau kamu nggak menanyakan ya jangan bilang orang bully kamu. Kamu sendiri nggak mau.
Benar nggak? Saya buktinya semua ada, Maya. Kayak makanya. kamu ngomong begini, tetap saya ada. Ini semua ada. Saya bilang kemanapun saya berani. Kalau kamu lapor saya silakan. Ayo saya berani. Tapi gitu aja. Oke, siap. Sama pernah nonton YouTube saya nggak, Mbak? Sering. Tapi saya kalau YouTube jarang aktif. Saya kalau lihat jenengan itu di Facebook. Di Facebook yang mana? Yang Uni TKW Kalau di Hongkong. Facebook saya sering. Yang sering saya lihat jenengan lewat. Yang di Uni TKW Hongkong atau yang di Bandungnya? Yang Bandung Agent sama yang dua-dua aja yang jenengan suka lewat itu. Oh, yang suka lewat itu. Oke, terima kasih lah gitu. Saya suka lihat juga. Saya mau tanya ke Mbak Yunis bilang gitu. Jenengan di mana Mbak posisinya? Saya posisi di Jingwan, sayang. Oh, Junduan ya. Ya sering saya ke Junduan sih. Datang aja lain kali. Cuman main atau ngopi aja. Tapi kalau misalnya misalnya dia berani nge-termini saya, kalau saya nyari baju kan bisa toh? Yang penting kamu nggak bertengkar sama dia, ada rekod bagus bisa. Tapi kalau kamu bertengkar sama dia nulis rekod jelek, kelar hidup kita. Jadi itu ya. Iya, tetap tapi dia punya pasar. Kalau mau nge-record jelek, dia yang terancam, bukan saya. Makanya. Kalau dia menjelekkan saya, dia yang terancam. Makanya. Dia nggak bakal kalau dia menjelekkan saya, dia yang nggak bakalan dapat pembantu nanti. Oke. Saya punya buku dia. Dan dia mengancam punya ini buku ya. Dia, cuman saya nggak mau menyebarkan itu, masih terlalu aib besar kan. Jadi saya punya buku dia gitu aja, sebab saya udah lama di sini dengan dia. Oke, gitu siap, aja. Kalau dia berani menjelekkan saya gitu. Oke, siap. Kita tunggu aja updatean terbaru dari sana. Tunggu aja Mbak. Saya sabarin aja kalau memang dia saya sampai waktunya, nanti saya tuntut dia, terus saya pulang lah. Saya pun nggak mau kerja lagi lah kalau misalnya dia takut gitu. Oke, siap. Saya tunggu informasi terbaru. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam. Bye. Tuntut saja majikanmu kalau dia tidak benar. Benar nggak? Terima kasih.